dua kali Mas Emil ini sebenarnya berpeluang atau ditawari jadi menteri. Yang pertama di tahun 2019 Pak Jokowi. Yang kedua kemarin ketika Pak Prabowo. Ini benar nggak sih Mas? Sempet ditawarin nggak sih? Diprediksi oleh banyak orang yang memang juga ring satu gitu. Karena Pak mau Jokowi nggak? langsung mau nggak gitu. Nggak pernah. Sama Pak Prabowo juga gitu kejadiannya Mas. Saya nggak enak ngomongnya, agak beda. Agak beda. Berarti Agak lebih seru. Gali sendiri deh Mas. Saya nanti soalnya udah. nanti bisa dikat Mas. Nggak apa-apa. Ini kan pandang jujur. Saya manut kepada Pak Prabowo juga sebagai presiden ya. Sebagai presiden, mana yang beliau berikan kepercayaan. Karena beliau punya kapasitas juga sebagai ketua partai ya. Ya. Nah, ternyata kan jelas ternyata beliau ngasih mandat untuk bisa kembali maju di Jawa Timur gitu. Jadi artinya pilihan beliau ke sini. Oh ya. Tapi memang mungkin beberapa pihak berekspektasi kalau Emil berkenan harusnya udah bawa koper pindah ke Jakarta, nggak begitu gitu. Karena saya punya ikatan emosional dengan Jawa Timur, dengan Bu Khofifah, katanya tetap jalan gitu. Yang saya juga bersyukur di tengah dinamika itu Bu Khofifah masih berkenan untuk tetap melanjutkan sosialisasi dengan saya gitu kepada masyarakat. Tapi emang Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno dalam acara Kelas Wahid Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ya. Hari ini kedatangan figur yang diam-diam tapi juga kinerjanya nampol banget nih. Secara politik juga kayaknya diam-diam tapi yang dukung tiba-tiba banyak ini. Oh gitu. Ini berarti kayaknya bakal tayang setelah pelantikan. Jadi sudah langsung kita sebut sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak. Amin, insya Allah. Siap Mas. Mas gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat sih, tadi habis baris berbaris aman-aman aja sih. Iya tadi baris-baris persiapan. Iya, terus habis dicek asam urat lah, gula darah, kolesterol agak tinggi. Tensi oke. Tensi oke, kolesterol yang agak tinggi. Kenapa Mas? Ya tahu sendiri lah. Makannya kenikmatan hidup ini kan ada di gulai otak, sate kambing, sop kaki. Aduh, ya. Mas, kita mau bicara soal, ini menarik nih, aku pengen tahu soal gaya politik lah. Kita sebelum membahas soal nanti ke depan mau gimana di Jawa Timur periode kedua ini bersama dengan Bu Khofifah. Ini yang aku penasaran pertama tuh gini Mas. Kemarin di Pilkada kemarin 2024 itu ada dua partai besar yang pada Pilkada 2018 itu nggak mendukung Mas. Gerindra dan PKS. Yang kemudian tiba-tiba geser juga nih beri dukungan ke Bu Khofifah dan Mas Emil. Ini sebenarnya gimana Mas cara Bu Khofifah dan Mas Emil ini akhirnya meyakinkan dua partai besar ini untuk memberi dukungan gitu? Yang pertama gini, kalau dengan Gerindra udah jelas lah. Kita ngomong politik kan, kita satu garis perjuangan dari mulai Pilpres ya. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu kita katakanlah terlalu hindari ya untuk sampaikan gitu. Ada kebersamaan politik karena jadi kalau diperhatikan tuh bahkan partai-partai itu memperkuat asosiasi dengan Bu Khofifah di saat proses Pilpres masih berjalan karena dukungan-dukungan itu termasuk dari Demokrat diberikan kepada Bu Khofifah. Ada 4 partai ya yang sudah declare di depan, sudah memberikan surat bahkan secara tertulis dan resmi. Itu diawali kan dengan PAN, kemudian Gerindra, Golkar, dan juga Demokrat. Dan semua sudah terlaksana bahkan sebelum pergantian tahun dari 2023 ke 2024 begitu. Jadi itulah, nah itu Gerindra menjelaskan begitu. Dan dengan PKS pada kenyataannya dalam memimpin di Jawa Timur Bu Khofifah dan juga tentunya saya artinya
kami menganggap seluruh partai itu sebagai partner ya. Jadi kita meskipun tidak bersama-sama di Pilgub 2018, tapi seringkali kalau ibu nggak bisa, saya itu pasti diminta untuk ikut dalam acara-acara yang diselenggarakan PKS gitu. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa kalau udah saatnya menjalankan pemerintahan, nggak usah mikir sejarah pilkada kemarin dulu lah gitu ya. Yang penting kita harus bisa saling mensupport gitu. Jadi dengan PKS ada hubungan, ada chemistry yang baik gitu, sehingga PKS juga mungkin berpikir why not ya gitu. Dengan berarti ketika kemudian berjalan itu di periode pertama itu terus kemudian pendekatan dengan PKS, acara-acara PKS itu udah datang aja Mas ini PKS ada ini gitu, bisa wakili saya nggak kalau pas ibunya nggak bisa gitu. Jadi udah ada komunikasi yang baik, chemistry yang baik gitu setelah melalui 5 tahun ini gitu. Nah Mas, kalau kita lihat elektabilitas kan tinggi itu Mas, Mas Emil sama Bu Khofifah itu. Tapi kan kalau kita bicara soal koalisi yang kadang-kadang terlalu gede ini kan juga ruwet toh Mas, pusing juga gitu ngurusinnya. Tapi kenapa kemudian justru maksud itu aku berpikir kenapa enggak kemudian dengan modal elektabilitas yang udah tinggi ini Bu Khofifah dan Mas Emil justru semakin ibaratnya mengkurasi gitu Mas. Gak perlu gede-gede lah. Wong aku juga udah kuat kok ini tanpa dukungan terlalu banyak. Tapi kenapa justru enggak deh, kayaknya ya enggak apa-apa, ayo dirangkul aja gitu. Dalam konteks hari ini ya itu tadi Gerindra, Gerindra sama-sama Kim ya Mas. PKS juga akhirnya ribut masuk. Kenapa perlu? Kim plus ya. Kan datang kemarin di Hambalang kan? Kenapa itu perlu akhirnya dengan modal elektabilitas sudah gede gitu Mas? Kita kan konteksnya bukan nyari tiket maju, bukan begitu. Tapi kalau apalagi sebagai petahana yang maju kembali, itu adalah sebuah sinyal mengenai kebersamaan, mengenai bagaimana ekosistem politik itu yang memang kan orang bilang aduh politik itu nyebelin, susah gitu. Tapi semua proses kita itu adalah proses politik gitu. Nggak ada yang enggak gitu dalam menentukan anggaran dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kembali lagi tadi dengan PKS itu ya komunikasi berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi dasar tadi bahwa pada saat gayung bersambut, masuk kita kemudian harus hitung-hitungan. Udah cukup, kenapa gitu? Karena toh pada akhirnya kita ingin menjalin sebuah relasi kerja yang baik gitu. Nggak ada gitu, apalagi niat, saya tahu betul Bu Khofifah, Bu ini gimana masih ada 2 partai yang belum nih kan gitu. Ya nggak apa-apa, kita kan berkomunikasi aja secara alami, secara natural, diajak ngobrol, diskusi dalam konteks politiknya gitu kan. Ya kita lakukan komunikasi itu dengan baik gitu. Jadi bukan ayo kejar ambil ini, kejar ambil itu supaya banyak sekali enggak. Tapi kan setiap pilkada kan secara natural sebenarnya partai akan bicara dengan beberapa calon yang ada untuk sekedar tabayun, nanya apa sih plannya ini gitu. Tapi kemudian kalau misalnya soal tiket kan enggak nih Mas, karena udah di awal udah dapat 4 nih. Tapi kalau matematis politiknya itu kan waktu itu sebelum ada putusan MK soal menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah itu, artinya kan banyak juga yang berlomba-lomba dan melihat bahwa koalisi besar itu dibentuk supaya calonnya satu. Ya kan Jawa Timur nggak ada indikasi ke situ kan gitu. Pada saat daerah-daerah lain mungkin sudah hampir diasumsikan satu calonnya kan, Jawa Timur bukan salah satunya. Itu karena ya memang alasannya ternyata yang menarik kan bukan karena mereka tidak menganggap Bu Khofifah bagus gitu. Karena nyataannya sebenarnya 2 partai itu ditelusuri jejak digitalnya ngomong pengen ngusung Bu Khofifah. Sempat. Gitu. Jadi ya nggak mungkin karena Bu Khofifah nggak bagus lah, orang udah pengen ngusung kok gitu. Malah ada yang kekeh banget tuh sampai ujung saya udah dideklarasi sebagai wakilnya, dia masih yakin enggak Mas Emil tempatnya di sini.
udah ada tempatnya tuh, Mas Emil di sini. Ini nanti kader kita, Kader gitu kita, kan. iya. Ya saya sih apa istilah santuy aja ya, maksudnya. Ya saya juga di Jawa Timur kan komunikasi sama Bu Kofifa, Bu Kofifa masih percaya itu kan kita bersyukur lah, gitu karena ternyata kepala daerah kita itu merasa relasi kerjanya oke, berkenan untuk lanjut, itu kan suatu hal yang kalau dalam mengukur kinerja kita sendiri kita syukuri gitu. Tapi nggak ada ketakutan Mas waktu itu? Kita aja wartawan kaget Mas, tiba-tiba aku aja yang nyebut nih, Pak Said Abdullah bilang kita bisa masuk tapi wakilnya harus dari kami. Itu agak ada deg-degannya juga nggak ini Mas Emil waktu itu? Ya nggak, bahasanya bukan deg-degan sih, tapi ada sedikit rasa penasaran. Maksudnya apa ya, penasaran tuh formatnya gimana ya gitu kan. Gitu untuk mewujudkan itu gitu. Jadi nggak sampai ke tahap khawatir, tapi ya itu bertanya-tanya caranya gimana gitu. Saya soalnya dengan Pak Said komunikasinya baik. Iya. Saya komunikasinya baik, dan Pak Said itu kan juga pertemanannya lintas partai bagus banget gitu. Jadi saya juga nggak offended gitu atau tersinggung gitu dengan wacana-wacana itu gitu. Apalagi kan beliau bilangnya bukan Mas Emil nggak usah, tapi juga ada tempat lain kan gitu kan. Jadi kan kita tahu bahwa ini kan sebenarnya sebuah proses kebersamaan gitu. Tapi bukan berarti Mas Emil tenang karena kalau nggak di sini nggak segitu pedenya juga kita. Itu kan GR ya kalau kayak gitu. Enggak. Cuman maksud saya waktu itu sebenarnya sudah ada titik-titik kan yang menjadi, kalau di awal kan memang sebelum betul-betul dideklarasi sebagai paket ya. Kalau Bu Kofifa kan awalnya hanya Bu Kofifa aja. Akhirnya dengan saya paket kan, dimulai dari Demokrat paling pertama kan, namanya saya kader Demokrat juga kan. Tapi alhamdulillah Pak Golkar waktu itu juga memberikan rekomendasi, ya Pak Erlangga waktu itu yang menyerahkan. Dan terus disusul sampai akhirnya Gerindra. PAN, kemudian juga Gerindra gitu. Jadi PSI ya, terus ada juga total semua ya, termasuk akhirnya Perindo, P3. Ya, saya nggak mungkin menyebut semuanya karena durasi waktu ya, tapi ya banyak sekali partai-partai yang alhamdulillah komunikasinya baik gitu. Jadi nggak sampai ke tahap, waduh, gimana ya ini? Wah ini gitu. Tapi waktu itu Bu Kofifa gimana komunikasinya? Karena sebenarnya saya juga kerja, Mas. Gitu. Saya di Jakarta kerja jadi financial institution advisor gitu. Dan itu pekerjaan yang saya cukup enjoy juga karena kan menggunakan ilmu yang udah saya tekuni selama mungkin lebih dari 10 tahun saya berkarir sebelum ke politik, jadi bupati. Jadi ya juga enjoy gitu, dari maksudnya kita melakukan ini nggak ngoyo gitu. Tapi kalau diperhatiin kan wacana itu munculnya justru setelah rekom-rekom itu muncul di sini masih yakin, kayak enggak nih, masih bisa berubah gitu, sampai pada titik akhirnya enggak gitu. Memang yang bikin menarik sih titik baliknya adalah pas Gerindra gitu. Pas Golkar, kemudian masih ada tuh, mungkin tergantung Gerindra gitu. Ya, mungkin karena beliau berpikir kalau Pak Prabowo mungkin pengennya saya di sini atau di sana kan bisa aja gitu kan. Itu penentuannya, ternyata Pak Prabowo memberikan restunya untuk saya di Jawa Timur lagi. Tapi itu tadi Mas, Bu Kofifa gimana memantapkan Mas Emil bahwa, atau mengkonsolidasikan bahwa yuk kita jalan lagi, karena kan situasinya kayaknya Bu Kofifa sama Mas Emil ini lengket banget ini. Sementara kan banyak kepala daerah juga yang kita nggak bisa nafikan, bahwa misalnya gubernur, wakil gubernur tiba-tiba di pilkada selanjutnya pecah kongsi gitu loh Mas. Kalau saya justru mengapresiasi Ibu ya, karena Ibu memberi ruang, tapi di sisi lain saya juga diajarkan untuk tahu tempat gitu, tahu di mana kita. Jadi memang wakil itu punya value, punya keberadaan kalau dia mendapatkan kepercayaan dari gubernurnya kan gitu. Jadi pada saat gubernur punya
kepercayaan terhadap wakil, disitulah dia bisa berfungsi lebih optimal. Nah, kemarin tapi ya kalau tadi kan bicara soal Mas Emil agak deg-degan nggak waktu kemarin kayaknya ada yang mengajukan kira-kira nggak sama Mas Emil gitu. Tapi kalau yang nawarin Mas Emil justru bertarung dengan Bu Khofifah kemarin ada nggak Mas? Ya udahlah itu sih rahasia Untuk jadi umum Jatum lah. 1 gitu. Rahasia umum lah gitu ya. Yalah, Selalu ada hal seperti itu, mungkin ke saya, mungkin ke orang lain. Ada. Nah, tapi sekali lagi kita harus akui juga bahwa ada dua sih pertimbangannya. Pertimbangan mengenai elektabilitas Bu Khofifah yang sangat tinggi. Yang lebih penting lagi sebenarnya pertimbangan saya sudah tahu dia 5 tahun gitu. Saya tahu beliau mimpin Jawa Timur juga dengan baik gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran yang berlebih Atau bahkan keinginan untuk untuk apa? Untuk tetap bersama Bu Khofifah meskipun ada tadi katanya mungkin opsi-opsi yang nawarin. Mas Emil kan juga di beberapa kesempatan waktu muter-muter di partai itu aku beberapa kali liputan kan sering menyampaikan bahwa Bu Khofifah itu mentor. Kalau kita lihat nih, kalau menurutku Mas, Bu Khofifah ini kan ini jago banget Mas. Iya, politisi 3 zaman. Iya toh Mas. Malah sekarang 4 zaman sih kali ya. 4 zaman. Pak Gus Dur deket sama Pak SBY, Pak Jokowi. Habis itu Pak Prabowo juga. Politisi 4 zaman tapi umurnya nggak terlalu Iya. tua gitu. Iya. Umurnya masih banyak yang jauh lebih senior secara usia tapi justru baru-baru ini. Baru-baru. Kan. Jadi iya. Apa sih Mas yang paling Mas Emil tuh belajar dari cara berpolitik seorang Khofifah? Satu, beliau tenang ya. Jadi kalau dapat kabar-kabar yang bikin panik, dia nggak langsung langsung gupuh gitu nggak. Ya. Yang nggak kalah penting juga beliau human oriented ya orangnya. Jadi interpersonal relationship-nya bagus gitu untuk. Dan saya habis ngobrol sama salah satu kampus di University of London, Queen Mary kemarin. Ketemu sama head of social science department-nya, sama humanities, sama head of science and mathematics-nya. Yang mereka sukses. Bahkan salah satu produk mereka dibeli sama Google kalau nggak salah gitu. Tapi kita bicara kesannya hari ini kan STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Yeah. Gitu. Yang saya juga setuju Indonesia defisit di situ. Cuma di sisi lain jangan dilupakan gitu bahwa justru banyak permasalahan yang ada di sekitar kita itu bukan sekedar masalah teknis. Contoh gitu, COVID. COVID itu separuh medis, separuh itu urusan menata ketertiban masyarakat, psikologis, sosiologis gitu loh. Jadi jangan dianggap social science ini tidak diperlukan, bahkan di era yang makin digitize justru malah makin diperlukan gitu. Karena fungsi-fungsi yang akan diserahkan ke digital semakin banyak. Kalau kita mau solid kuat ya kita harus memiliki nilai jual yang non teknikal tadi. Ya social science ada pendekatan pada manusianya itu ya. Itu yang Bu Khofifah juga sangat berorientasi dari itu. Betul. Dua itu Mas ya. Ya. Tapi Bu Khofifah tuh jago juga ya Mas. Ini benar nggak sih Mas bahwa keberhasilan seorang Khofifah itu karena dia itu berhasil meyakinkan kiai-kiai di Jawa Timur itu. Karena kemarin ada survei juga di 2024 kalau nggak salah aku lihat. Warga NU itu 50% lebih itu memilih Bu Khofifah dan Mas Emil gitu. Padahal ya maksudnya ono PKB loh Mas, Jawa Timur misalnya gitu loh. Kadang mereka nggak ngelihat partai, mereka ngelihat figur dan dalam hal ini menurut saya kontestan yang kemarin muncul semuanya punya rekam jejak yang baik. Cuman istilahnya Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Sudah terbiasa dengan Bu Khofifah dan mungkin juga saya tidak menemukan masalah. Ya bukan jangan cuma dilihat kompetisi siapa yang lebih baik gitu, tapi mungkin siapa yang lebih cocok aja gitu. Hari ini kecocokannya ada di antara kita. Nah ini ada titipan Mas dari produser. Setelah memenangkan Pilkada Jatim, Anda dan Bu Khofifah ditelepon Pak Jokowi. Itu selain ngomong selamat ada pesan. Kan di loudspeaker semua juga dengar. Oh, so sih Mas? Iya.
nggak ada yang lain, ya udah cuma gitu ya, selamat berdasarkan hasil quick count, hasilnya baik gitu. Makanya juga kemarin sempat ada yang bilang, oh, di dalam proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu bukti adanya cawe-cawe. Oh, Buktinya apa? Buktinya ditelepon kasih selamat ke Pak Jokowi. Kayaknya quick count itu sesuatu yang ngasih selamat bukan beliau doang deh. Iya. Yang ngasih selamat banyak sekali orang, bahkan sebelum real count selesai gitu. Berdasarkan quick count yang sudah mendekati 90 ya, 80-an, ya orang ngasih selamat ya. Pak Jokowi memang beliau pernah ngangkat Bu Kofifa jadi menteri gitu kan. Saya juga kebetulan ya kenal dengan beliau gitu. Ya, masa ada hal apa yang aneh dengan beliau ngasih selamat? Ya. Nah, sama Pak SBY ada pesan khusus apa? Pak SBY ya ada lah, apalagi Pak SBY kan orangnya cendekiawan luar biasa, tapi juga karismatik ya, pengalaman ini ya. Ada harapan-harapan dari Pak SBY gitu. Dia tentu memberi selamat dan dia happy dengan perkembangan di Pilgub kemarin gitu. Tapi pesannya apa gitu ya? Kalau beliau tidak terlalu spesifik ya, gitu ya. Tapi intinya ngasih konteks yang lebih luas, yang lebih strategik buat beliau. Sebenarnya positioning Jawa Timur ini memang harus lebih mengakar lagi gitu ya di dalam perekonomian, bukan hanya Indonesia tapi regional gitu, karena Jawa Timur itu kan penduduknya 40 juta. Iya. Gitu. Jadi beliau sering ngasih semangat soal itu. Artinya pengennya Pak SBY itu ya ekonominya kalau bisa nggak hanya memberikan dampak efek besar ke Indonesia, tapi ke regionalnya masing-masing daerahnya ini harus merata gitu ya? Ya atau gerbang misalnya, contoh karena ada AFTA, ASEAN Free Trade Area kan dari ya, maka kan kita berharap investasi dari luar negeri itu tertarik masuk ke Indonesia karena pasarnya Indonesia besar, tetapi juga pasar yang ada di luar ini bisa di tap, tangkap, ngambil ke situ. Nah kalau Pak Prabowo ngontak Bu Kofifa, tapi saya lupa persisnya apa. Kalau waktu itu pas kami dikontak sama Mas Rajiv, sesuatunya Pak Prabowo, pas lagi penerbangan ke Istanbul, ke Pakistan. Jadi pas landing, jadi belum beliau, tapi sudah dititipkan dari Mas Rajiv ucapan selamat. Nah sama ini Mas, aku dengar gosip 2 kali Mas Emil ini sebenarnya berpeluang atau ditawari jadi menteri. Yang pertama di tahun 2019 Pak Jokowi, yang kedua kemarin ketika Pak Prabowo. Ini benar nggak sih Mas? Sempet ditawarin nggak sih? Enggak sih, kalau ditawarin itu kan prosesnya juga nggak seperti itu. Coba lihat deh gitu kan. Akhirnya diumumkan, kemudian dilantik gitu. Dan ternyata katanya dinamika sebelum diumumkan aja masih banyak banget gitu. Jadi nggak se-eksplisit itu gitu loh penawaran tuh, kemudian kemudian ini gitu, nggak ada. Tapi indikasi-indikasi menuju ke sana mungkin beberapa pihak menafsirkan demikian gitu. Nah kalau Mas Emil melihatnya, pertama sih yang 2019 ditawari nggak sebenarnya sama Pak Jokowi? Diprediksi oleh banyak orang yang memang juga ring satu gitu, karena waktu itu mungkin dikaitkan dengan saya juga di Pilpres 2019 ada keterlibatan, jadi itu yang kemudian diasumsikan gitu. Tapi belum pernah sampai ditawari Pak mau Jokowi nggak gitu. Nggak pernah. Sama Pak Prabowo juga gitu kejadiannya Mas? Saya nggak enak ngomongnya, agak beda. Berarti agak lebih seru. Gali sendiri deh Mas. Saya nanti soalnya udah lewat juga gitu. Tapi digali aja sendiri. Berarti kisah-kisahnya. Kalau yang kedua kali itu Mas Emil rada ngerasa enggak, saya balikin ke Pak Prabowo. Bukan saya balikin ke Pak Prabowo sih. Bahasanya kok nggak sopan ya. Iya. Nanti bisa di-cut Mas. Nggak apa-apa. Ini kan pandang jujur. Saya manut kepada Pak Prabowo juga sebagai presiden ya. Sebagai presiden, mana yang beliau berikan kepercayaan, karena beliau punya kapasitas juga sebagai ketua partai ya. Iya. Nah ternyata kan jelas, ternyata beliau ngasih mandat untuk bisa Jatim.
kembali maju di Jawa Timur. Gitu. Jadi artinya pilihan beliau ke sini. Oh iya iya iya. Tapi memang mungkin beberapa pihak berekspektasi kalau Emil berkenan harusnya udah bawa koper pindah ke Jakarta, nggak begitu gitu. Karena saya punya ikatan emosional dengan Jawa Timur, dengan Bu Khofifah, katanya tetap jalan gitu. Yang saya juga bersyukur di tengah dinamika itu Bu Khofifah masih berkenan untuk tetap melanjutkan sosialisasi dengan saya gitu kepada masyarakat. Tapi emang lebih enak Mas jadi kepala daerah Mas? Bukan masalah enak nggak enak gitu ya. Menteri loh enak Mas, Jakarta. Kenapa Surabaya juga enak? Ya maksudnya puyeng toh Mas. Surabaya jalan dikit bisa ke Malang, bisa ke Bromo. Bener. Tapi saya paham maksudnya Mas. Maksudnya Mas berada di center of gravity gitu ya, karena ibu kota dan juga ibu kota keuangan gitu ya. Tapi semua punya meritnya sendiri-sendiri ya, merit. Karena Jawa Timur ini kebetulan menyumbang 1/6 dari perekonomian Indonesia loh. Jadi ada 38 ya kota provinsi, tapi 1/6 perekonomiannya Indonesia itu dari Jawa Timur. Jumlah penduduknya juga kedua terbesar dengan sumbangsi sekitar 1/6 juga. Itu dari total GDP-nya Indonesia, produk domestik bruto. Artinya kalau kita taruh ini ke skala ASEAN, Asia Tenggara, di mana Asia Tenggara ini Indonesia separuhnya lah kurang lebih ya, rule of thumb-nya hitungan gampangnya. Jadi bisa hampir 7% loh dari perekonomian Asia Tenggara tuh di Jawa Timur. Jadi ini kan besar gitu. Dan ya kalau menteri itu sektoral, satu sektor tapi seluruh Indonesia. Kalau kepala daerah ya seluruh sektor tapi di satu wilayah gitu. Tapi kita bicara wilayah yang punya sumbangsi 1/6 terhadap perekonomian, 1/5 dari perdagangan Indonesia, 1/4 dari manufaktur atau industri di Indonesia. Artinya kalau kita bisa menjaga apa yang ada di Jawa Timur, kita menjaga efektif 1/4 dari perindustrian Indonesia. Kan itu juga suatu sumbangsi yang cukup bermakna ya untuk Indonesia. Jadi bukan masalah sekedar enak enggak gitu, tapi dan ginilah kita juga punya banyak harapan yang ke depannya. Kalau kita sudah ngabdi sebagai kepala daerah ini kan bukan hanya sekedar pekerjaan. Ini kan bukan kayak pekerjaan di perusahaan gitu loh. Ini kan sebuah jadi menjadi sebuah identitas kita gitu, menjadi kesatuan walaupun harus dikelola. Karena kalau nggak benar ngelolanya ada post power syndrome namanya. Oh ya itu ya bahaya juga Mas. Bahaya gitu. Jadi bukan kayak aduh kalau udah nggak jabat lagi saya kayak nggak punya jati diri, bukan begitu. Tapi bahwa itu melekat gitu. Kita mau tidur bangun ketiduran lagi bangun lagi ya tetap aja kita wakil gubernur gitu kan. Pasti muncullah rasa ikatan emosional dengan daerah yang kita pimpin begitu. Jadi karena ada ikatan emosional ya sebenarnya sesuatu yang sangat lumrah kita pengen lanjut. Gitu. Pengen lanjut bukan karena pengen tetap gitu kan. Saya pengen tetap punya jabatan bukan gitu. Tapi udah udah punya ikatan emosional tadi. Witing Trisno Jalanan Soko Kulinonya nggak satu arah, dua arah. Insya Allah masyarakat mudah-mudahan terhadap kami sebagaimana hasil pilkada kemarin. Dan kami juga kepada masyarakat makin merasa ya hari-hari terakhir menjelang saya purna tuh kadang agak terenyuh juga gitu. Karena tiba-tiba H-2 tuh saya H-2 selesai jabatan atau H-1 bahkan itu lagi ada curah hujan yang luar biasa dari normalnya sehingga ada genangan yang alhamdulillah bisa tertangani. Tapi jadi ngerasa ini loh nilainya menjadi seorang abdi masyarakat di daerah. Gitu. Kepikiran deh Mas. Aduh nanti kalau aku kelar purna tapi genangan ini juga nih yang akan kita bukan kangen nih tapi yang kerasa aduh ini sesuatu yang ini banget ya. Ya tapi setelah selesai ya sudah saya melanjutkan sosialisasi tapi saya juga kerja. Dia sekalian kerja juga kebetulan alhamdulillah dengan jejaring sahabat-sahabat yang ada di korporasi mereka Emil jadi advisor kita dong gitu. Untuk ada mantan bos saya juga jadi advisor dan saya jadi excited ngerjain beberapa
hal yang berkaitan dengan finance dan investment gitu. Cuman harus mengundurkan diri. Iya. Waktu penetapan calon, pendaftaran. Oh, pas pendaftaran akhirnya ya mundur ya Mas ya. Mundur, Harus efektif fokus pada di situ. saat penetapan calon. Mas, tapi setelah berarti Pasti dapatnya luar biasa. Saya sering kok ketemu ke bawah, nanti jadi wong sugih kayak Pak Wagub gitu. Itu dua rumus yang nggak terlalu ketemu ya hari ini, Wagub dan sugih. Kayak saya ya Wagub dan sugih itu belum tentu loh Mas. ketemu, tapi berkecukupan. Ya, tapi cukup. Berkecukupan artinya artis itu sekali syuting satu episode bisa dapat berapa dulu. Tapi ya mau ya. Terus mau ya ini secara kemewahan karena Arumi juga dari saya masih punya profesi sebelumnya dan Arumi punya profesi sebelumnya nggak doyan barang-barang branded gitu. Dia lebih senang value.